alami kita cari bersama-sama dan bekerjasama untuk mencari jalan keluarnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu, sedikit yang saya tanyakan itu terkait kalau saya bercerita sama Ibu, apakah privasi saya akan bocor kemana-mana atau bisa Ibu simpan sendiri untuk cerita saya ini? Baiklah, di sini untuk nantinya cerita atau permasalahan yang kita alami akan Ibu jamin hanya Ibu sendiri yang mengetahuinya, tidak akan diketahui oleh orang lain. Nah, sampai di sini bisa kita pahami? Bisa Bu. Terus apa landasan hukum Ibu sehingga Ibu bisa menjadi ini sebagai pegangan buat saya untuk bisa saya percaya sama Ibu? Nah, baiklah. Di sini Ibu akan menjaminnya dikarenakan kita sebagai seorang konselor itu mempunyai kode etik profesional. Nah, yang mana di sini nantinya Ibu akan menggunakan kode etik itu jika Ibu tidak seandainya bila tidak mempercayai, maka itu akan namanya melanggar kode etik profesional. Karena kita sebagai seorang konselor itu sudah memiliki sumpah dan berjanji tidak akan membocorkan rahasia klien kita kepada siapapun. Nah, makanya di sini Ibu akan menjamin cerita atau permasalahan nantinya yang dilaporkan kepada Ibu itu tidak akan diketahui oleh siapapun, hanya Ibu sendiri yang mengetahuinya. Nah, sampai sini bisa dipahami? Nah, baiklah, mungkin untuk beberapa menit ke depannya kita akan melaksanakan sesi konseling yang mana di sini Ibu berperan sebagai konselor dan Ila nantinya berperan sebagai klien, yang mana di sini nantinya Ila menceritakan semua permasalahan yang Ila alami kepada Ibu, dan nantinya kita secara bersama-sama berkolaborasi untuk mencari jalan keluarnya terhadap permasalahan yang Ila alami. Nah, sampai di sini bisa Ila pahami? Sampai di sini cukup saya pahami Bu. Baik, jika Ila pahami. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada Ila terlebih dahulu. Ila datang ke sini secara sukarela atau terpaksa atau ada yang menyuruh atau Ila mengikut seperti yang Ibu sendiri ingin ke sini? Saya ke sini atas keinginan sendiri. Alhamdulillah, jika otomatis jika Ila datang ke Ila sendiri, otomatis Ila datang secara sukarela ya kepada Ibu. Baiklah Ila, apakah Ila sudah siap untuk melaksanakan konseling ini? Tentunya saya siap untuk melaksanakan konseling dengan Ibu karena dari saya sendiri. Baik, jika Ila siap melaksanakan konseling ini, kita mulai konselingnya lagi Ila. Nah, coba Ila ceritakan kepada Ibu terkait permasalahan yang sedang Ila alami pada saat sekarang ini. Permasalahan yang saya alami pada saat sekarang ini, saya sebagai perantauan di sini, yang mana sebelumnya saya yang paling hubungan itu juga punya teman, tapi saya tidak pernah bertemu teman yang saya jumpai sekarang. Pas saya sampai di sini ngekos pada awal pertama itu, pada semester pertama saya berteman dengan dia itu kan. Terus pas karena awal-awal ketemu itu jadi belum kelihatan sifat aslinya itu gimana. Jadi pas saya awalnya itu terkejut lah melihat sifat asli atau tipe yang dari teman saya ini. Pertamanya itu memang kami itu cuma berteman, terus akhirnya dekat-dekat tahu sifat aslinya gimana. Terus karena tahu sifat aslinya ini kan saya mencoba untuk menjauh, dan di sana ternyata juga banyak teman-teman di kelas itu yang tidak suka karena sama dia ini. Entah orang itu sukanya dari sisi yang mana, saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya itu nggak sukanya karena dia itu berkata-kata manis, sehingga dia itu disukai jadi itu anak di kos itu jadi favorit dari ibuku saya kata Bu. Terus akhirnya saya itu sering mencaci dia atau mengamalkan dia, sehingga akhirnya dia mungkin merasa sendirian, merasa kesepian di kos itu, nggak ada teman.
atau masalah yang sedang Ila alami ya. Nah, terus apa yang menyebabkan Ila itu sampai menghina atau marah kepada teman Ila tersebut? Yang membuat saya marah sama dia itu karena ketika itu dia sering membicarakan saya dari belakang. Kan dia ada chat sama temannya, tapi dia bercerita tentang saya, dia juga berteman sama saya. Jadi karena temannya bercerita sama saya juga tahu seperti itu kan, saya akhirnya saya menghindar dari dia. Nah, sudah berapa lama Ila alami hal yang seperti ini? Soal berapa lama saya mengalami seperti ini, mungkin saya mengenalnya kan udah 2 semester ini, tetapi saya mengenal sifat aslinya itu baru pas akhir dari semester 1 kemarin. Bagaimana sikap teman-teman di kos menjelaskan dengan itu kepada Ila? Sekarang saya juga merasa berada di posisi dia itu, Bu, karena saya sekarang itu kayak merasa sendiri kan. Saya juga dikucilkan karena orang-orang itu menganggap saya itu saya menjadi penyebab dia pergi. Jadi teman-teman Ila itu menganggap bahwasanya teman Ila yang pindah itu penyebabnya adalah dari Ila. Nah, lantas jadi sikap teman Ila seperti itu kepada Ila. Nah, apa yang Ila lakukan pada saat itu? Kalau Ella ketika kos itu sudah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi Ella kan, Ella lebih memilih untuk menyibukkan diri di kampus saja, lebih mengikuti kegiatan-kegiatan, sehingga kan jarang untuk bertemu sama teman yang di kos dan berinteraksi sesama yang di kos itu. Jadi itu tidak akan punya yang Ila sendiri dan lebih banyak waktunya di kampus daripada di kos. Apakah dengan hal seperti itu yang dilakukan, apakah Ila tuh merasa nyaman dengan hal tersebut yang dilakukan? Kalau merasa nyaman tidak nyaman kayak Bu, karena kan kalau sering berinteraksi di luar itu kan sering menguras energi yang terlalu banyak. Tapi kalau udah di kos itu tuh kita merasa sendiri. Jadi kalau kita udah aktivitasnya banyak, jadi otomatis kita kalau sampai di kos langsung tidur dan istirahat. Jadi tidak banyak interaksi sama orang-orang. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita langsung masuk aja ke kamar. Nah, jadi sampai ketika Ila misalnya nih pulang dari kampus, kan saya dari kampus. Nah, sampai di kos bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh teman-teman Ila itu kepada Ila? Nah, apakah itu gimana yang menurutnya dari Ila? Apakah itu Ila sukai atau tidak sukai gitu? Kalau bisa sampai dari luar kan atau dari aktivitas kampus lainnya, kadang kan ada tuh ketemu sama teman yang sekos, terus nanti bertanya tuh Kak pasti julid atau habis itulah bicara-bicara segala macam gitu. Tapi saya juga kurang berpikir ya, soalnya kita kan udah capek nih aktivitasnya, jadi nggak banyak pikiran untuk ngatur orang lain. Nah, ketika Ila di kamar, Ila sekarang di kamarnya di kos itu kan ada beberapa kamar mungkinnya yang belum diketahui. Itu Ila sekamar berapa orang? Sekamar kami berdua, Bu. Berdua dengan teman yang lain itu. Iya. Nah, jika sekarang kan otomatis Ila sendiri. Nah, lantas ketika Ila
sendiri, karena terkadang kalau kita capek itu kan butuh teman untuk sharing gitu kan. Tapi kalau sendiri itu tuh ya gimana lagi kan, kita hanya bisa memendam sendiri gitu aja. Sekarang aku mau bertanya nih, kenapa Ila sangat bertahan di ibaratnya tuh mempertahankan Ila untuk tinggal di sana, sedangkan itu hal tersebut membuat Ila tidak nyaman pada diri Ila. Soalnya ya yang membuat saya bertahan di sana kan uang kos juga sayang, kalau kita pindah kan udah bayar 1 semester kan, jadi kita harus bertahan selama 1 semester itu. Terus kalau untuk semester selanjutnya mungkin kita juga mau pindah dari itu karena kurang nyaman dengan perlakuan lingkungan. Nah, tadi kan Ila mengatakan ke ibu bahwasanya Ila belum kesibukan di kampus. Nah, sekarang ibu ingin bertanya nih kepada Ila. Nah, jika Ila berada di kampus, ada nggak teman-teman di kampus Ila tuh datang ke kos Ila untuk berkunjung atau berbuat tugas dan lain sebagainya? Kalau untuk bawa teman mungkin kita sering membawa teman karena nggak mau kesepian seperti itu lah ya. Jadi kalau kita itu tuh kalau bikin tugas untuk tempat sharing dan lain sebagainya, kita juga butuh orang lain, kita nggak bisa sendiri gitu kan. Jadi karena nggak ada di kos itu yang bisa belajar diskusi, jadi teman-teman ini mau untuk ikut bikin sharing, bikin tugas hal segala macam kan. Jadi mereka juga ikut sebenarnya di kelas, tapi apabila ada kegiatan yang lain, kalau ada kegiatan yang lain itu tuh juga nggak ada di dalam. Terus seandainya ketika pada dilakukan ada pendatang ke kos, nah bagaimana sikap yang ditujukan oleh teman-teman Ila kepada Ila dan juga teman Ila yang datang ke kos tersebut? Sikapnya biasa aja sih, kayak biasa. Mungkin sama-sama tahu aja lah ya, kalau kita ngekos itu tamunya aja, jadi dia yang menguasai segalanya. Nah, ibu juga mau bertanya kepada Ila nih, kan kita di sini nih kalau yang ibu kalau dipesan ada saat pertemuan atau kumpul bareng di kos dulu. Nah, apakah di kos Ila tuh pernah mengadakan pertemuan atau kumpul bareng-bareng, atau baik itu cuma anak-anak saja yang bersama teman-teman saja, atau dengan tiga bertiga dengan anak buah kosnya. Nah, ketika ibu kosnya kan mau nagih nih, nah ibu kos itu mengajak kita ngumpul gitu, ada nggak dirasakan di kos tersebut? Untuk kalau yang kayak itu ada, tapi itu sangat jarang, sehingga komunikasi antara anak kos itu juga jarang kan, karena jarangnya perkumpulan yang dilakukan tersebut. Kami hanya berkomunikasi lewat WA saja, ataupun WA-nya juga jarang digunakan, lebih sibuk dengan kehidupan sendiri-sendiri. Terus kita juga sendiri, berusaha kehidupan sendiri. Terus ketika permasalahan yang Ila alami ini kan Ila mengalami masalah juga bersama teman-teman Ila kan. Terus apakah ada diketahui oleh orang yang punya kos Ila? Waktu itu mungkin ada yang mengetahui, mungkin ada yang begitu mengetahui kan. Dan juga sih orang lain mungkin ada yang menyampaikan dari teman-teman sebelumnya. Terus bagaimana sikap orang yang punya kos itu kepada Ila? Apakah sikapnya baik, masih baik, atau ada suatu perubahan yang terjadi pada orang punya kos itu kepada Ila? Dikarenakan Ila nih ibaratnya lagi bermasalah, lagi mengalami masalah yang seperti ini. Sikap untuk ibu kosnya biasa-biasa saja, karena ibu itu juga lagi sibuk kan, mungkin dia juga punya anak, makanya dia harus kita terlalu rawat kan. Makanya dari
Nah, terkait perasaan yang alami itu, ibu dulu juga pernah merasakan hal yang sama seperti yang Ila alami. Akan tetapi posisi ibu di sini hanya sebagai korbannya. Dan ibaratkan ibu dulu juga pernah tinggal kos di suatu tempat. Nah, di mana di sana ibu juga disayangi oleh orang yang punya kos. Akan tetapi lingkungan di kos itu awalnya baik-baik saja. Nah, baik-baik saja, tidak ada seperti permasalahan yang akan terjadi. Nah, lambat laun ibu difitnah oleh seseorang, oleh teman yang berada di kos itu. Dia mengatakan bahwasanya ibu tuh sering keluar malam, pulang malam. Nah, sedangkan itu tidak seperti yang dia bayangkan. Dan teman ibu tuh melaporlah kepada orang yang kos tersebut. Lalu ibu dimarahi. Sedangkan di tempat kos ibu itu jadwal pulang tuh batasnya jam 9 malam. Lalu dari itu kalau itu sudah dikunci. Nah, terus kapan lagi kan kalau untuk ibu pulang malam kan nggak mustahil pastinya ibu pulang malam seperti itu. Nah, lagian kita sudah diberikan kepercayaan oleh orang tua kita, dan kita menjaganya lagi kan. Nah, di sana oleh akhirnya muncullah persepsi orang-orang itu tidak menyukai ibu. Awalnya kita berdamai, akrab, akur, makan bersama, menonton TV bareng, dan bercerita bersama, dan itu akhirnya terpecah belah. Nah, dan ibu merasa tidak enak di sana, ibu gelisah di sana. Kenapa ibu difitnah seperti itu oleh orang-orang lain, sedangkan ibu tidak melakukannya. Dan ternyata setelah diketahui penyebabnya, teman-teman ibu kos ibu di sana, ibu kos tidak menyukai ibu. Dikarenakan katanya ibu itu karena yang melihat orang yang punya kos, sedangkan orang yang punya kos itu memang sayang dan sayang ke ibu itu. Ibaratnya tuh ada dia tidak punya anak perempuan, cuma dia punya anak laki-laki semuanya, dan dia menyayangi ibu katanya sama seperti saya menyayangi anak saya juga. Dan saya tidak akan membedakan anak-anak yang berada di kos yang tempat ibunya itu. Dia menyamaratakan juga anak-anak semuanya di sana. Akan tetapi mungkin cara pandang teman-teman ibu yang berada di kos itu sangat sangat berbeda. Mungkin cara pandang itu lebih negatif ke ibu. Bahkan padahal itu ibu kos itu cuma ibaratnya itu menyampaikan hal yang baik, tapi dia tidak terima. Di depan ibu kos dia akan baik-baik kepada ibu, mendekati ibu. Di belakangnya ibu dikucilkan. Nah, dari sana ibu merasa tidak nyaman. Lalu beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, ibu putuskan berbicara kepada kedua orang tua ibu. Ibu putuskan untuk pindah kos, dan alhamdulillah tempat yang sekarang ibu cari ini adalah mungkin tempat nyaman bagi ibu. Setelah ibu pindah dari kos tersebut, ibu alhamdulillah tidak pernah mengalami hal seperti itu lagi. Dan alhamdulillah juga mendapatkan teman yang baik-baik saja seperti yang diinginkan. Begitulah kisah ibu dan ibunya. Dari kisah ibu tadi kan, jadi hampir kisah kita itu kan hampir sama, Bu. Terus menurut ibu apa sih upaya yang tepat untuk permasalahan yang Ila alami sekarang? Menurut ibu ya, mungkin solusi yang bisa ibu berikan terkait permasalahan Ila tadi. Nah, mungkin ini kan hanya cuma terjadi kesalahpahaman di sini. Nah, yang benar tadi Ila telah menceritakan juga, Ila tidak menyukai dikarenakan dikarenakan ibu kos itu lebih menyayangi teman Ila. Mungkin itu persepsi bagi Ila kan. Mungkin persepsi bagi teman-teman Ila yang lainnya, ibu kos itu sama. Di mata anak kos itu pasti ibu kos itu, di mata ibu kos itu semua anak-anak yang saya itu sama, bukan? Nah, mungkin di mata kita aja yang berbeda. Mungkin Ila lebih banyak cenderungnya ibu kos itu lebih menyayangi teman Ila tersebut. Padahal
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti sesuai kita sudah beberapa menit juga telah melakukan kegiatan kita ini, yaitu masih dimulai. Mungkin kita sudah berada di ujung kegiatan kita. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Ila. Nah, dari awal kegiatan yang kita lakukan tadi sampai saat sekarang ini, nah pemahaman apa saja yang telah Ila dapatkan pada saat kita melakukan kegiatan ini? Pemahaman selama kegiatan hari ini yang saya lakukan atau interaksi yang saya lakukan sama Ibu, mungkin saya bisa memahami terkait dengan lingkungan, tutur kata, tingkah laku, apalagi kita seorang perantau kan, terus mengikuti budaya orang di sekitar kita, terus memilih teman yang mana yang perlu untuk bergaul dan mana yang perlu dijauhi. Bagaimana perasaan Ila saat sekarang ini dari awal Ila yang awalnya mengikuti kegiatan sampai saat sekarang ini kita juga telah menemukan solusi atas permasalahan yang kita alami. Perasaan mungkin karena udah sharing kan sama Ibu awalnya sudah penuh atau tidak ada teman cerita, dan sekarang dengan kegiatan saya sharing sama Ibu mungkin perasaan itu udah plong, jadi nggak ada yang memadam di hati. Baik. Nah, yang rasanya dari awal tadi berat turun, kecewa dan kesal dan sebagainya. Sekarang Ila sudah bisa untuk sedikit tenang dari yang sebelumnya ya. Nah, lantas tindakan apa yang akan Ila ambil yang bisa Ila jadikan dan bisa Ila terapkan dalam kehidupan Ila sehari-hari terkait permasalahan yang telah Ila alami tersebut? Tindakan yang dapat diambil mungkin lebih terfokus pada kegiatan yang positif saja, terus mengurangi pergaulan, biarlah teman itu sedikit kan asalkan dia berkualitas. Bagus ya. Kita bisa ya untuk menjalankannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, setelah kegiatan kita ini nantinya berakhir, nah apa komitmen yang akan Ila terapkan, yang akan Ila lakukan terhadap diri Ila? Setelah berinteraksi sama Ibu, ada mungkin komitmen yang akan saya terapkan kan, bisa saya dapat menjadi lebih baik ke depannya. Terus saya akan mungkin tidak akan mencaci orang lagi, tidak akan membicarakan orang lagi, mungkin akan lebih mengeksplor yang baik ke depan. Baiklah, Ibu harap Ila bisa menjalankan komitmen Ila yang tetap teguh ya pada komitmen yang telah Ila ucapkan kepada Ibu. Nah, Ibu di sini mau bertanya kira-kira Ila kita akan bertemu lagi terkait Ibu akan menunggu bagaimana atau apa yang telah Ila lakukan dan yang telah Ila lakukan kepada Ibu terkait apa yang telah Ila lakukan perubahan yang terjadi pada kita. Untuk hal yang terkait apa yang dilakukan dan perubahan yang terjadi, mungkin bisa kita diskusikan lagi pada satu minggu yang akan datang Bu, di hari yang sama, terkait perubahan yang telah dilakukan tersebut. Baiklah, Ibu akan menunggu seminggu lagi laporan dari Ila yang terkait apa saja yang telah Ila lakukan setelah kita melaksanakan sesi konseling ini ya. Ibu lihat dari selama kita melaksanakan sesi konseling dari awal sampai sekarang ini dan kita telah berada di penghujung konseling, Ibu lihat sekarang Ila sudah bahagia, sudah bisa mengubah dirinya lagi, sudah bisa tenang dari yang sebelumnya ya. Kita telah lakukan seperti itu ya, kita tetap positif ya, semoga kita tetap positif. Nah, seandainya nanti jika ada hal lain yang ingin kita ceritakan lagi kepada Ibu, silakan Ibu selalu open ke Ila. Ila juga bisa menemukan Ibu, Ila juga bisa menemui Ibu di ruangan Ibu, atau Ila ketika berada di rumah atau di kos juga bisa menelpon Ibu, baik itu telepon WA maupun telepon biasa. Nah, Ibu berharapnya Ila bisa menjalankan semua apa yang telah Ila katakan tadi, itu kan komitmen yang
bisa sesi konseling ini kita akhiri. Bisa, Bu. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Ila yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi dan berbagi untuk permasalahan yang sedang dialami, dan kita bersama-sama telah mencapai tujuan kita yang mana mengentaskan